Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang materi karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama, masa depan pendidikan Islam, masa digital di abad 21. Nah, pada masa ini perubahan terjadi, abad berganti abad dan pendidikan berganti sesuai eranya. Pendidikan dalam sejarah pendidikan telah membawa pembaca melangkah jauh ke kehidupan di masa klasik dari pendidikan prasejarah. Di era 4.0 atau abad 21 telah membawa pendidikan mengalami perubahan dan berdinamika ke dalam pendidikan digital. Bukan hanya pendidikan umum, melainkan pendidikan Islam. Yang kedua, masa depan pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan 4 isu. Yang pertama, moderasi yang beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Yang kedua, daya saing penguasa ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Yang ketiga, pendidikan Islam dan kesadaran ilmu perkembangan teknologi. Yang terakhir, pendidikan Islam dan multikulturalisme. Pertama, moderasi beragama yang menempatkan pendidikan Islam sebagai pendidikan agama perdamaian. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil. Keyakinan dan kesediaan mayoritas umat Islam Indonesia untuk hidup secara damai juga merupakan cerminan dari kepercayaannya bahwa inti dari semua agama tidak ada yang mengajarkan, apalagi mendorong tindak kekerasan. Pendidikan Islam sendiri sebagai pendidikan agama yang memuat perdamaian atau rahmatan lil alamin akan menjadi sebuah ujung tombak dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, daya saing penguasaan ilmu dan teknologi antara output pendidikan Islam dengan output pendidikan umum. Misi dan tantangan objektif yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia masa digital di abad 21 telah membawa misi ganda, yaitu pendidikan Islam harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan menciptakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Corak masa depan pendidikan Islam diarahkan pada pendidikan klasik dan pendidikan yang memiliki tujuan pendidik tenaga kerja. Orientasi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam, baik produk pesantren maupun pendidikan sekolah dari madrasah hingga perguruan tinggi, sangat kondusif untuk mencapai orientasi tersebut. Yang ketiga, pendidikan Islam dan kesadaran ilmu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dibutuhkan di era 4.0. Metode pembelajaran sudah berbasis teknologi. Ada 2 masalah besar yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia berkenaan dengan isu teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang kebijakan dikotomik. Dikotomik adalah memberikan batas antara ilmu agama dan ilmu umum. Pandangan dikotomi di Indonesia terlihat dari adanya 2 naungan Kementerian Pendidikan, yaitu Kemendikbud untuk ilmu umum dan Kemenang untuk ilmu agama. Yang kedua, yaitu standar profesional guru. Seperti yang diketahui, para guru atau tenaga pengajar di lingkungan pendidikan Islam lebih banyak berasal dari lingkungan perguruan tinggi agama Islam, yang kemampuan profesionalnya di bidang ilmu perkembangan teknologi kurang begitu memadai, bahkan jarang. Akibat terbatasnya jumlah guru, materi-materi dasar iptek dipegang oleh mereka yang bukan ahlinya. Yang terakhir yaitu pendidikan Islam dan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah paham yang mengakui dan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan multikulturalisme sebagai cara pandang.
Namun, sebelum itu, pendidikan di Indonesia mesti dibebaskan dulu dari berbagai prasangka seperti agama, kultural, dan ras. Melalui perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, terkini memang tujuan sebagaimana yang ingin dicapai melalui pendidikan multikultural itu memiliki kemiripan dengan kompetensi pendidikan di tanah air, yakni 4 kompetensi belajar yang fundamental sifatnya, yang dapat dikatakan sebagai pilar pengetahuan. Oleh karena itu, masa depan pendidikan Islam dalam makalah ini mengarah pada yang pertama, yaitu pendidikan integralistik yang berpandangan bahwa manusia merupakan pribadi jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Yang kedua, pendidikan humanistik yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Allah yang menyadari bahwa fitrahnya perlu dijaga dan dipelihara, serta menyadari bahwa potensi-potensi yang ada pada dirinya perlu terus dikembangkan, sehingga ia dapat melangsungkan sesuatu untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Yang ketiga, pendidikan pragmatik, yakni pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang terakhir, yaitu pendidikan yang berakar budaya kuat, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.